Iya, halo Sasta. Kenalkan saya Stefani Destrianita, biasa dipanggil Fani, ada juga yang panggil Destri. Cuman kalau di Hasta Psikoterapi di lingkungan kami ini di Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang. Jadi kami di dekatnya kampus UNES, Universitas Negeri Semarang. Dan kami mengawali di sini itu sejak 2016 ya, kami naik ke sini. Tapi dengan bimbel ya. Tapi kalau untuk Hasta Psikoterapi sendiri mulainya baru saja tahun lalu 2022 di antara bulan apa ya, Maret April sekitar itu ya, Maret April 2022 gitu. Iya, kalau sehari-hari saya kesibukannya tentunya ibu rumah tangga yang utama. Kemudian saya juga ada ini Hasta Psikoterapi. Ini juga sebagai sisi usaha ya, wirausaha lah ya. Tapi kalau di KTP itu masih guru, karena sebelumnya juga saya berkarya sebagai guru dan juga sebelumnya lagi mundur lagi sebagai dosen. Tapi di KTP guru, sehari-hari ibu rumah tangga dan juga wirausaha. Itu sih. And then ya, terus kenapa ada Hasta? Iya, jadi Hasta sendiri itu kalau Sahasta nonton versi sebelumnya yang dengan Kak Hagai, Survivor Education kalau saya nggak salah ya, itu di situ diterangkan ada sedikit tentang Hasta, itu Hagai dan Stefani. Jadi itu sebenarnya akronim teman-teman dari Hagai suami saya dan Stefani saya sendiri. Kami memulai usaha ini gitu dengan apa yang kami punya, dengan yang kami punya, karena memang saya basic dari psikologi teman-teman, lebih ke psikologi pendidikan, psikologi anak-anak. Saya lebih suka lebih basicnya ke arahnya ke situ. Juga ya namanya ilmu psikologi kalau di S1 itu kan dia umum ya, jadi semuanya kena gitu. Hanya saja memang saya fokusnya ke psikologi pendidikan anak-anak dan sekarang merambah ke anak berkebutuhan khusus, karena memang hari-hari ini, bukan hanya hari-hari ya, tahun-tahun belakangan ini saya mendapati keluarga-keluarga itu yang mereka memang banyak hal dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Karena itu kan memang anaknya aja kebutuhannya khusus, maka orang tuanya juga butuhnya juga khusus ya. Jadi butuh pendampingan secara khusus gitu. Jadi kalau dibilang kenapa ada Hasta, karena memang ini sisi keprihatinan kami dengan dunia dunia parenting, karena kami basicnya di community development, di layanan sosial begitu. Jadi kalau mundur agak banyak, dari sejak saya lulus S1 di 2009 itu saya memang bekerja di area pendidikan. Saya melihat cukup banyak, setidaknya di sekolah yang saya waktu itu saya memang di tenaga staf, di kepala tata usaha begitu, di TK khususnya, itu mereka sekitar 350 anak dari usia 2 tahun hingga 6 tahun. Itu cukup banyak yang anak-anak yang ini sebenarnya mereka kita lihatnya biasa, tapi ternyata mereka memang punya beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Ada yang tadi dibilang kebutuhan khusus, special needs, dan juga keluarganya itu seringkali itu butuh pendampingan, butuh teman, butuh konseling ya, butuh bantuan tentunya, how to gitu ya, bagaimana sih mendampingi anak-anak kebutuhan khususnya begitu. Jadi sejak itu memang 2009, 2010, 11 akhirnya saya gabung sama teman, join gitu, membuat biro psikologi bersama teman. Begitu, kemudian memang saya sejak 2010 saya menempuh S2, kemudian lanjut hingga saat ini, dan kami naik ke sini tuh 2016 bersama dengan kami mendirikan ada namanya lembaga Yota Peduli, itu lebih ke sosial masyarakat. Nah, kalau di sisi Hasta ini memang kita bikinnya yayasan sendiri karena memang kita mau fokus ke psikologi pendidikan, kita fokus ke area pendidikan non formal karena anak-anak kebutuhan khusus, sekali lagi itu kan mereka juga kebutuhan pendidikannya khusus ya, jadi berdiferensiasi begitu, mesti kurikulumnya private ya, sendiri-sendiri individu, harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan juga disesuaikan dengan kebutuhan ini, bukan hanya kebutuhan anaknya tapi juga keluarganya seperti apa. Nah itu dari situ kita akhirnya tercetus, ya udah yuk kita
bikin satu lembaga khusus yang memang menangani ini semua. Makanya kita sebutnya Hasta Creative Education. Di situ ada banyak sekali. Maka kalau rekan-rekan sahasta menyimak podcast kami yang sebelumnya, itu kan bukan hanya seputar mereka yang oke di pendidikan secara akademik dalam tanda kutip ya, tapi ada yang dari sisi olahraga, ada Mas Angga di Kairos, kemudian ada juga Pak Dina yang artis ya, seniman gitu ya, itu kan dengan sisi kecerdasan. Kalau Mas Angga di Kairos tuh kecerdasan kecerdasan apa? Kecerdasan kinestetik. Kalau Pak Dina itu dengan kecerdasan di bidang beliau ini di bidang visualnya begitu. Jadi ada juga sebenarnya yang sedang kami rencanakan juga mereka yang banyak di bidang seni yang lain juga gitu ya. Itu jadi kalau kami di sini di Hasta, kembali lagi Hasta Creative Education, karena memang buat kami ya kita tahu ada yang namanya kecerdasan majemuk ya dari Gartner, cukup setidaknya ada 8 macam kecerdasan yang anak-anak kita punya. Dan memang kalau khususnya di anak-anak berkebutuhan khusus, especially mereka sebenarnya punya itu semua, hanya saja perlu dicari nih yang mana. Nah ini kan butuh pendampingan, butuh teman, butuh arahan, butuh teman ya. Kalau saya sih lebih senang ke mendampingi ya, bukan mengajari. Bukan, karena kita bukan sedang berada di depan, tapi kita berada di sampingnya, walk alongside gitu. Jadi kita pengen jadi tangan Hasta itu tadi. Hasta kan bisa banyak arti ya teman-teman. Hasta kan bisa tangan juga kan. Hasta bisa jadi tangan yang merangkul gitu, tangan yang menggandeng, tangan yang jadi ketika ada orang kan kita ini ya bisa bayangin ya, kita sedang sama orang di samping kita gandeng itu kan enak gitu rasanya ya. Jadi itu kembali lagi kalau ke Hasta teman-teman. Hasta jadi bisa jadi teman, bisa jadi pendamping, bisa jadi rekan yang ada di sebelah kita gitu, menggandeng kita seperti itu. Kalau yang di acara 17 Agustus 2023 kemarin di Istana Presiden itu Putri Aryana menggoncang istana dengan lagu Rungkat gitu ya, itu kan beliau juga difabel ya, disabilitas, tapi ada sisi kemahakuasaan Tuhan, kita bisa lihat kemahakuasaan Tuhan di situ, betapa pendengarannya sangat tajam, sangat sensitif, beda dengan kita yang notabene sempurna, kita semua sempurna maaf, notabene berkembang baca inderanya semuanya begitu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang difabel yang memang ada hal yang memang ada sisi yang perlu dibantu, tapi mereka ada sisi lain yang wow luar biasa, sangat bahkan even menginspirasi kita menginspirasi kita semua gitu ya, begitu. Dan kembali lagi kalau ke Hasta ini bicara tentang sesuatu yang kita punya juga, kita punya lo ini, kita punya lo tangan, kita punya lo Hasta, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Sebenarnya kita bisa belajar bersyukur dari situ, apa yang kami punya. Kalau dibilang manusia itu kalau dibilang kalau untuk merasa cukup itu kan nggak gampang ya teman-teman, begitu. Jadi kenapa ada Hasta? Ya karena memang kami mau mengajak rekan-rekan semua, orang-orang sekeliling kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, kakak-kakak, untuk melihat dari apa yang kita punyanya apa sih, dan ayo kita kembangkan itu, kita usahakan, bukan sekedar untuk menutupi kekurangan, bukan, tapi untuk menolong kita supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan dengan apa yang kita punya. Dengan kita berterima kasih, dengan kita bersyukur, itu meningkatkan kadar kebahagiaan tentunya, meningkatkan hormon bahagia dalam hidup kita. Jadinya kita lebih tenang, lebih enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Dan berikutnya untuk layanan dan fasilitas ya, layanan dan fasilitas di Hasta. Kalau di Hasta Creative Education itu kita ada banyak divisi. Kalau di Hasta, salah satunya Hasta Psikoterapi. Di Hasta Psikoterapi kita ada layanan dari anak-anak hingga orang tua. Jadi ada layanan konseling, ada layanan konsultasi psikologis ya, dari anak-anak hingga dewasa. Kalau anak-anak gimana Kak? Iya, anak-anak bisa dikonseling, tapi memang biasanya kami butuh sisi keluarganya juga ya, nggak bisa hanya anak-anaknya saja yang kita rubah perilakunya juga nggak bisa.
Karena pernah ada satu klien yang datang ke kami itu, suami istri datang ke kami dan mereka mau minta tolong untuk anaknya, menolong supaya anaknya lebih pede lah begitu. Tapi endingnya juga terapinya, kalau saya lebih suka semua keluarga juga diterapi. Jadi anak ini kan tumbuh bersama dengan keluarga, tumbuh bersama dengan orang-orang terdekatnya ya, oikosnya, orang terdekatnya itu ya siapa yang di sekitarnya, ada keluarganya, maka keluarganya yang diterapi dong gitu. Jadinya seluruh keluarga akhirnya saya terapi, kami beri treatment keluarga, papa harus bagaimana, mama harus bagaimana, and then anak seperti apa, kira-kira kenapa nih dia seperti itu, kenapa dia tantrum, kenapa dia nggak pede, kenapa dia yang tadinya bagus prestasinya tiba-tiba turun. Nah itu ada cukup banyak hal di sana. Jadi layanan layanan pertama di Hasta Psikoterapi Center ini adalah konseling. Layanan konseling untuk anak hingga dewasa, anak, remaja, dewasa, bahkan even hingga lansia. Kami juga bisa melayani, baik itu dari sisi pendidikannya maupun psikologi pendidikan, ataupun biasanya berhubungan dengan sisi apa ya, mood ya, kalau apalagi untuk yang lansia itu ya, itu kan lebih ke mood, bagaimana mengelola mood biar bisa lebih semangat menjalani hidup gitu ya. And then kalau kemudian layanan di Hasta Psikoterapi Center ini kita juga melayani namanya psikoterapi, terapi psikologis gitu ya. Gampangnya seperti itu. Terapi psikologis itu bisa meliputi terapi psikologis itu bisa meliputi banyak hal, dari sisi perilakunya, dari sisi sosialnya, dari sisi bahkan ada yang namanya kita terapi untuk gelombang otak gitu ya. Begitu kita namakan brain game terapi. Itu bisa membantu anak-anak, bisa membantu remaja, memang yang kami sarankan dari usia 5 hingga 14 tahun. Tapi setelahnya nggak boleh Kak. Ya boleh sih, nggak apa-apa, hanya saja yang kalau dari hasil penelitian kami memang itu yang lebih efektif itu sebelum dari 5 sampai 14 tahun begitu. Tapi setelahnya bisa sih, bisa, hanya memang perlu ada sentuhan yang lain gitu ya. Begitu. Untuk brain game terapi ini memang kami desain karena tadi untuk anak-anak dan remaja ya. Jadi memang ada beberapa mungkin tampilan yang memang kok kayaknya anak-anak banget sih gitu. Iya, memang karena kami menggunakan fun learning, konsepnya fun learning, nanti dengan stimulasi untuk gelombang otaknya seperti itu, untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya dibutuhkan untuk kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri, atau juga bisa untuk meningkatkan ketelitian, fokus, untuk membantu memperbaiki tingkat konsentrasi, itu juga bisa gitu. Kemudian mau perilaku apa? Perilaku biasanya yang diharapkan orang tua itu sih kebanyakan seperti itu, mereka mau anaknya punya memori yang bagus gitu. Biasanya ya kalau di sekolah kan hafalan masih cukup banyak. Kemudian logis matematis juga sangat dibutuhkan, bukan hanya di sekolah ya gitu. Jadinya kita bantu mereka dengan bright game terapi itu tadi. Namanya juga bright game. Jadi main-main supaya kita bisa jadi lebih ceria gitu, lebih bright gitu ya. Karena kan kalau anak yang ceria, anak yang senang itu kan mereka bisa apa ya, kita aja kalau senang itu kita enjoy. Kalau kita sedang mempelajari sesuatu, mungkin zaman sekolah kemarin ya. Kalau sekolah gitu, kalau berangkat sekolah kita dengan sedih itu kan kita udah nggak enak sepanjang hari itu. Tapi kalau kita sekolahnya dengan senang kan kita bisa lebih enak gitu sekolahnya, kita bisa lebih enak belajarnya. Nah demikian juga anak-anak kita begitu. Kemudian ada juga kita melayani terapi, ada kalau pernah dengar namanya grafoterapi, kita melayani grafoterapi, terapi dengan tulisan tangan, itu bisa menolong dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dewasa bisa sekali, bisa dari sisi kepercayaan diri lagi, kemudian memori, inisiatif, motivasi belajar, itu juga bisa dibantu dengan grafoterapi. Jadi kami cukup beragam ya. Juga kalau anak-anak itu ada namanya play terapi, maka di sini kami sediakan ruang bermain cukup besar, ada outdoor dan juga ada indoor. Nanti bisa kepoin IG kami di hasta/edu. Bisa kepoin IG Instagram kami, di situ kelihatan playground indoor kami. Nanti juga setelah ini mestinya ada video juga tentang apa yang ada di Hasta gitu ya.
Ada playground indoor, ada playground outdoor juga cukup luas teman-teman, rekan-rekan swasta. Jadi bisa menolong anak-anak dan juga jangankan anak-anak, kita aja yang udah dewasa seneng kan kalau diajak main gitu ya. Gitu. Jadinya play therapy, kami juga menerapkan ini untuk membantu klien kami mencapai hal yang dibutuhkan. Jadi kami menyesuaikan dengan kebutuhan dari klien yang ada. And then kendala dan tantangan, iya, kendala dan tantangan Hasta Psikoterapi Center ya, tentu ada ya, apalagi dalam memulai bisnis, itu pasti ada kendalanya, tantangannya itu pasti. Apalagi kami di lingkungan Patemon Gunung Pati Kota Semarang ini masih Kota Semarang memang, hanya saja secara letak geografis, kami lebih dekat dengan Kabupaten Semarang. Jadi di pinggiran Kota Semarang. Jadi bukan bermaksud untuk mendiskreditkan satu pihak, tapi memang di lingkungan kami saat ini untuk bidang konseling psikologi, untuk orang datang ke psikolog, orang datang ke jasa layanan profesional psikologi untuk konseling itu masih terkesan belum biasa gitu, belum biasa. Jadi kami perlu mengedukasi lebih, beda dengan kantor kami sebelumnya. Dengan rekan saya yang saya bilang tadi sejak 2011 tadi ya, itu kan saya join dengan teman gitu. Cuma untuk saat ini Hasta kami berdiri sendiri begitu. Jadinya sebelumnya kami memang di Semarang yang kota, Semarang downtown ya, yang di area perkotaannya. Jadi sudah lebih teredukasi dengan baik. Ya jadi kalau dulu kan kami di daerah perkotaannya ya, gitu di area Semarang perkotaan begitu. Jadi sudah lebih banyak yang punya kesadaran, mereka dengan inisiatifnya datang ke tenaga psikologi gitu, ke jasa layanan profesional untuk psikologi. Tapi kalau di sini memang masih lebih mereka bersifat lebih ke natural, pengennya lebih ke kekeluargaan seperti itu ya. Hanya saja kan sometimes even keluarga sendiri pun bingung harus bagaimana gitu, maka diperlukan datang untuk ke tenaga profesional begitu, khususnya dalam hal konseling psikologi. Maka kami memang kendala terbesarnya itu, tantangannya dengan warga, dengan masyarakat. Kami kan baru di sini ya, kami jadi masih harus branding lagi, masih harus memperkenalkan lagi, ini apa sih, aman nggak sih? Kan seperti membicarakan keburukan ya, membuka aib, mungkin terkesannya begitu. Padahal kami di psikologi itu ada namanya kode etik, jadi tidak boleh kita menyebarkan segitu saja tuh nggak boleh gitu. Dari klien-klien kami tuh memang nggak boleh langsung harus ini kemarin cerita sama aku, nggak, kami ada kode etik sendiri. Jadi kami
harus menjaga kepercayaan harus menjaga data-data pribadi, hal pribadi, semua segala satu yang diceritakan oleh klien kami harus bisa kami jaga dengan baik, seperti itu. Ada kode etiknya dan juga ada aturannya begitu. Gitu. Jadi kendala tantangan terbesarnya itu sih Sasta, perlu lebih banyak mengedukasi dan juga harus branding dari awal ya, mulai dari nol gitu ya, macam pengisian bahan bakar gitu kan. mulai dari nol gitu. Benar-benar harus mulai dari awal sih, itu kendalanya itu. Terus karena mulai dari awal maka kami ya harus memperkenalkan diri ke sekolah-sekolah, ke warga, kami siapa, bagaimana cara kerja kami, aman nggak di sini, kemudian harus seperti apa, bahkan namanya layanan profesional berarti kan ada bayarnya berapa gitu kan, masih terkesan mahal ya gitu. Katanya sih begitu, padahal ya yang namanya jasa tentu kita apresiasi dengan sesuatu yang layak lah ya gitu. Jadinya dan itu juga kita paham lah, teman-teman rekan-rekan swasta juga tentunya paham bahwa ini memang kita butuhkan. Even kami para tenaga profesional pun kami masih terus berdiskusi dengan rekan-rekan kami yang sejawat tentang perkembangan banyak hal. Kami pun mengikuti perkembangan sosial masyarakat yang ada. Kami pun tidak sekedar ikut teori juga enggak gitu. Jadinya tantangan terbesarnya itu sih. Kalau untuk harapan ke depan itu ya jelas pengennya namanya usaha, dari sisi usaha ya kita pengennya dikenal masyarakat gitu ya. Pengennya kita bisa membantu masyarakat khususnya dalam hal konseling psikologi, bahkan juga untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya pengen sekali gitu ya. Namanya apalagi kami berangkat dari bidang layanan sosial. Kami kan tadi seperti saya sebutkan, saya dan suami memulai memulai lembaga Iota Peduli, kami bergerak di bidang sosial, maka memang kami dari basicnya itu kami layanan sosial, jasa layanan sosial. Jadi kami bukan sekedar butuh uang untuk kemudian kami buat usaha gitu, enggak sekedar itu ya gitu. Tapi dengan dasar kami mau melayani, kami mau memberi diri untuk masyarakat, kami mau berkontribusi untuk masyarakat, kami mau menerapkan apa yang kami punya. Tadi kalau saya bilang hasta ya, kita punya tangan, kami punya tangan, ini apa yang ada di tangan kami yaitu yang kami kerjakan, itu yang kami bagikan. Kan kita nggak bisa ya memberi orang, misalnya saya nggak punya senyum, maka tentunya saya nggak bisa memberikan senyum ke orang lain kan gitu. Kalau saya nggak punya uang, maka saya nggak bisa berikan uang ke orang lain. Tapi karena saya punya kegembiraan, saya punya kebahagiaan, maka saya bisa bagikan itu, bener ya gitu. Jadinya kami pengen membagikan itu, tentunya bermanfaat buat warga, membagikan apa yang kami punya, ilmu kami, karena kan ilmu itu nggak bisa kelihatan ya. Jadi kalau nggak diterapkan di masyarakat itu juga nggak ada gunanya gitu. Jadinya kami pengen melayani masyarakat, kami pengen masyarakat sekitar Kota Semarang ini jadi lebih baik lagi, apalagi dengan isu-isu kesehatan mental yang ada dari anak-anak, remaja, mereka ada isu-isu bunuh diri lah, stres pada anak, stres pada remaja. Masih cukup banyak di sekitar kami ini yang mereka menganggap anak-anak kok, emang anak-anak bisa stres mbak gitu. Bisa, anak-anak juga manusia gitu kan gitu. Jadinya memang harapan ke depan kami, memang kami rindu untuk bisa mengedukasi masyarakat, lebih banyak lagi masyarakat mengedukasi keluarga-keluarga betapa anak-anak itu pun perlu dilindungi secara mental. Kalau kita paham bullying ya, di mana-mana bullying, nggak ada tempat yang aman kalau saya bilang. Mau di sekolah, mau di rumah, even di rumah, di lingkungan rumah, di dalam rumah, di luar rumah, itu pun juga rawan bullying. Maka sekarang nggak hanya kita memperlengkapi guru kalau di sekolah, konteks sekolah kan gurunya harus tahu gimana cara treatment anak-anak, tapi juga kita harus memperlengkapi anak-anaknya sendiri biar kuat dari dalam gitu ya. Apalagi dengan fenomena generasi sekarang yang banyak yang bilang generasi strawberry lah, generasi ada yang kalau di atasnya lagi ada yang sandwich lah, ada generasi yang semacam yang mudah pecah lah istilahnya begitu ya gitu. Tapi maka bagaimana caranya kita bukan menentang, tapi gimana caranya kita memperkuat generasi ini kan gitu. Kalau nggak berangkat dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu. Jadinya ya kita harus bisa menumbuhkan
membantu menumbuhkan generasi yang kuat, generasi yang mereka bisa tough dari dalam gitu. Begitu, karena perisai paling baik ya perisai yang dari dalam. Mereka bisa melindungi diri sendiri. Even kita orang tua, kita nggak bisa temani mereka 24 jam, tapi mereka kan akan bersama dengan diri mereka sendiri kan gitu. Jadinya gimana caranya biar anak-anak ini bisa lebih kuat, lebih tough, lebih tangguh gitu ya untuk menghadapi kehidupan. Maka harapan kami kembali lagi, selain bisa bermanfaat untuk warga, untuk sekitarnya, kayaknya itu klise banget ya, dan juga terlalu luas kali ya. Ya setidaknya kami bisa menolong anak-anak, setiap klien-klien kami yang ada, keluarga-keluarga, biar mereka bisa saling menerima satu sama lain. Apalagi kalau konteksnya anak-anak berkebutuhan khusus, masih cukup banyak saya dapati klien-klien saya, mereka yang sebenarnya jauh di dalam hati mereka tuh masih denial dengan kondisi yang ada. Mereka masih belum bisa menerima kondisi anaknya yang spesial gitu ya, yang khusus, yang memang kebutuhannya khusus, maka perlu parentingnya juga khusus, orang tuanya juga perlu belajar khusus, istilahnya begitu. Dan itu masih cukup banyak yang belum bisa denial. Maka di sini kami hadir untuk bisa menjembatani. Kami ketemu dengan komunitas orang tua yang mereka bisa begitu menerima anak-anaknya, mereka bisa begitu begitu sama-sama berkembang ya, anaknya ya orang tuanya begitu. Saya melihat hubungan yang baik sekali yang seperti ini. Saya ketemu dengan komunitas seperti ini. Tapi di sisi lain ada komunitas yang saya dapati juga tadi masih denial. Maka harapan kami bisa menjembatani ini semua. Mereka yang belum bisa menerima dengan mereka yang sudah sangat menerima, bahkan terbuka sekali dengan orang tua lain yang newbie ya, yang baru saja, mereka yang baru saja dapat berkat, dapat rezeki, anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Bagaimana mengasuh anak-anak seperti ini begitu. Kami berharap bisa menjembatani, bisa jadi saluran, bisa jadi jembatan itu tadi ya, penghubung, bisa jadi penghubung antara yang begini dan begitu tadi, yang masih denial dengan yang sudah bisa menerima, supaya mereka bisa ngeblend jadi satu, mereka bisa saling belajar. Yang masih denial bagaimana untuk ikhlas, bagaimana untuk rilis even dirinya sendiri. Biasanya sih memang rata-rata yang merasa bersalah itu mama-mama, karena kan yang melahirkan, yang mengandung begitu ya, kok bisa seperti ini, aku yang salah begitu-begitu. Saya mendapati masih cukup banyak. Maka yang seperti ini kan tidak boleh diabaikan juga. Tapi mereka yang sudah kuat, mereka yang sudah melewati begitu ya, itu kan juga harus jadi teladan untuk mereka yang baru saja mau lewatin gitu begitu. Jadinya biar bisa saling belajar, bisa saling bertukar informasi, saling bertukar cara, saling berbagi begitu, biar bisa berkembang sama-sama. Yang tadi saya bilang, kita jalan sama-sama, walk alongside. Kita tidak sedang menggurui di depan, atau bahkan kami tidak juga sedang sekedar mengikuti klien maunya apa, tidak, tapi kami jalan sama-sama. Itu kalau Hasta seperti itu. Dan berikutnya harapan ke depan tentu selain pengen jadi besar tadi ya, berikutnya juga kami mau mengembangkan, selain Hasta Psikoterapi Center, kami juga mau mengembangkan pusat layanan pendidikan non formal di Hasta juga gitu. Dari sesi-sesi terapi, kami juga pengen berkembang ke arah pendidikan non formal, jadi lebih terstruktur, dan itu bisa mengeluarkan ijazah gitu ya. Gitu, ijazah untuk pendidikan non formal, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga bisa terapi dan juga bisa sekolah gitu sih. Itu mimpi besar kami khususnya untuk area Gunung Pati ya, area Gunung Pati Kota Semarang ya. Oke, kalimat penutup ya. Oke, baik, ini sudah masuk kalimat penutup. Baik, untuk kalimat penutup hari ini khususnya mengenai Hasta Psikoterapi Center, sesuai dengan namanya, Hasta berangkat dari apa yang kita punya untuk jadi berguna bagi semuanya. Itulah Hasta. Jadi terima kasih teman-teman buat apa yang sudah diberikan juga buat kami, perhatiannya buat kami, dan setelah ini yuk kita sama-sama meningkatkan diri kita masing-masing, karena kita harus mulai dari Hasta, berangkat dari apa yang kita punya biar bisa berguna untuk semuanya. Sampai ketemu lagi.